Selamat datang kembali di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Masih dalam tema Cornerstone Bible School. Pada episode yang lalu, kita telah mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Cornerstone Bible School. Ada jati diri di dalam Kristus, ada dimensi kedaulatan dan kuasa Tuhan. Dan apa selanjutnya? Pasti pemirsa juga penasaran. Saya akan bertanya kepada Pastor Stephen Agustinus, apalagi materi yang akan disampaikan di dalam Cornerstone Bible School. Saya yakin pemirsa di rumah cukup penasaran akan hal ini, karena dua pelajaran yang telah kita dengar sebagai bocoran, kisi-kisi dari Pastor Stephen Agustinus itu sangat-sangat menarik. Pasti yang ketiga ini juga sangat menarik. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor Stephen. Thank you. Ya, silakan duduk, Pastor. Ya. Ya, Pastor Stephen, di episode yang lalu kita udah bahas mengenai identitas di dalam Tuhan, jati diri di dalam Kristus ya, Pastor. Iya, betul. Dan juga bagaimana kita bisa beroperasi di dalam kuasa kedaulatan Tuhan. Amin. Itu semua ada di dalam Cornerstone Bible School ya, Pastor. Betul. Nah, apalagi, Pastor, selain hal tersebut, materi apa lagi yang akan Pastor Stephen sampaikan? Secara spesifik akan ada paket pelajaran ketiga dalam kurikulum di Cornerstone Bible School ini. Ya. Yaitu tentang membangun ikatan janji bersama dengan saudara-saudara yang lain yang mendapatkan mandat sama untuk menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Betul. Harus secara bersama-sama, Kak Pastor? Iya, karena kalau kita merujuk kepada apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan dalam dunia pelayanan di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan tidak lagi bekerja berdasarkan single fighter minister. Seorang hamba Tuhan yang jalan sendiri, paling diurapi sendirian, dipakai Tuhan paling hebat, tapi sendirian. Oh, iya. Nah, Tuhan sedang membangun pola pelayanan yang baru. Ya. Yaitu pola pelayanan tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Ya, istilah kalau pakai bahasa sekulernya adalah pelayanan yang berbasiskan tim atau kelompok. Iya. Jadi bukan hanya berdasarkan 1-2 orang yang ahli, tapi bersama-sama sebagai satu kelompok menuntaskan satu pekerjaan Tuhan yang sama. Satu agenda Tuhan yang spesifik Tuhan berikan untuk dituntaskan bersama-sama. Iya, itu menjadi rencana Tuhan di akhir zaman ini, Pastor. Iya, karena kita juga membaca di dalam Alkitab, ya. Ketika kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, gambaran tentang kesempurnaan gereja di akhir zaman. Iya. Alkitab menceritakan perempuan itu yang merupakan gambaran dari gereja Tuhan, siap untuk melahirkan. Nah, ketika perempuan itu melahirkan, dalam kitab Wahyu pasal 12 dituliskan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Nah, kata seorang itu sebetulnya tidak merujuk kepada singular word atau kata tunggal, tapi merujuknya kepada plural, kata jamak. Iya. Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya kalau kita juga baca dalam terjemahan King James Version, dituliskan di sana mereka. Jadi bukan dia lagi atau anak laki-laki satu orang, tapi mereka. Mereka akan memelihara perempuan itu, gereja Tuhan yang ada. Jadi ini sebetulnya adalah merupakan manifestasi dari keberadaan banyak orang yang sudah mengalami pekerjaan firman dan roh yang sama, dibawa oleh Tuhan untuk bersinergi, dibawa oleh Tuhan untuk berkolaborasi, dan kemudian mengerjakan satu tugas yang sama, menggembalakan bangsa-bangsa. Dan itu dilakukan bukan orang perorangan secara pribadi, tapi sebagai satu tim atau sebagai kelompok. Satu tim, kelompok. Ini wujudnya seperti apa sih, Pastor? Maksudnya wujud konkret bergerak sebagai satu timnya itu seperti apa gambaran konkretnya, Pastor? Saya bisa memberikan gambaran wujud dimensi pelayanan tim
yang nanti akan Tuhan munculkan, yang harus kita bangun, dan ini memang membutuhkan dimensi mentalitas ataupun paradigma yang sangat berbeda. Saya bisa menyebut dengan sebutan ada 2 perumpamaan dari pelayanan tim yang dimaksud. Yang pertama mungkin saya bisa sebut dengan istilah pola tim sepak bola. Sepak bola. Di mana mungkin di situ memang ada kaptennya, tapi 11 pemain sepak bola yang ada di lapangan, masing-masing bekerja sama, tektok begitu kira-kira, untuk menggiring bola yang ada ke gawang lawan dan skor gol di sana. Jadi walaupun di dalam dunia persepak bolaan adalah yang namanya istilahnya striker, penyerang. Lalu ada juga back kanan, back kiri, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kebetulan bola yang ada sedang di kaki dari back dan sudah dekat gawang lawan. Ini tinggal sekali sentuh bola masuk. Strike goal. Nah, nggak boleh dong sebagai striker dia bilang, "Wah, itu tugasku. Kamu back di belakang sana. Ini tugas aku untuk strike goal." Jadi kalau bahkan ada penjaga gawang yang berani maju ke depan dan punya kesempatan strike goal, ya enggak apa-apa. Mau penjaga gawang sekalipun, yang penting kan tujuannya tercapai. Striker nggak boleh marah ya. Nggak boleh marah striker. Nah, inilah bentuk tim sepak bola. Dan ini harus dibangun dalam mentalitas dan paradigma kita sebelum Tuhan bawa kita masuk dalam pelayanan tubuh Kristus. Agar tidak saling iri gitu. Supaya tidak saling bersaing. Kan walaupun ini striker, tapi kalau yang mencetak gol dari pertandingan itu ternyata adalah back kanan misalkan. Ya so what gitu kan. Justru harus turut senang. Harus ikut happy. Betul. Jangan sampai begitu mau strike goal, strikernya malah nyerang. Mengambil, merebut bola dari back, katakanlah gitu. Dari temennya sendiri. Nggak boleh kamu. Kan harusnya aku striker yang cetak gol. Wah, rusak itu nanti. Soalnya kan biasanya kan Pastor rasa ingin menonjol kan, rasa ingin terlihat hebat. Wow gitu kan Pastor kan. Wow. Dalam dunia pelayanan kan itu sesuatu masih yang sangat masih ada ya Pastor. Masif. Masih sangat banyak. Itu sebabnya penting buat kita yang mau terlibat di dalam pelayanan, khususnya yang masuk dalam pelayanan di akhir zaman seperti sekarang ini. Kita betul-betul mengalami pekerjaan firman dan roh yang membongkar semua paradigma, sikap hati yang salah. Sehingga sebagai akibatnya tidak ada lagi kecemburuan, iri, persaingan. Antara pendeta satu dengan pendeta lain bersaing. Antara pengkhotbah satu dan pengkhotbah lain bersaing. Ini udah nggak boleh ada. Kita harusnya bukan berkompetisi. Not to compete. Tapi harusnya to complement. Melengkapi. Menyempurnakan. Makanya kalau kita membaca dalam kitab Filipi pasal yang kedua, Paulus secara tegas memberi penegasan. Ayo, ini harus dibangun menjadi mindset semua hamba Tuhan. Yaitu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Wah, ini tidak mudah. Apalagi dengan dimensi pelayanan multimedia yang ada sekarang. Semua orang punya kesempatan untuk jadi terkenal. Membuat dirinya terkenal sendiri Membuat bisa, dirinya ya, terkenal sendiri itu bisa. Tapi Tuhan tidak menghendaki kita terus berkompetisi satu sama lain. Kita harus menjadi satu tim yang bersinergi, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengisi satu sama lain. Nanti di dalam sekolah Alkitab ini Pastor Stephen akan mengajarkan sikap-sikap hatinya seperti itu, Pastor. Saya berdoa ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah pelajaran, tapi ini akan betul-betul menjadi sebuah impartasi rohani yang terjadi dan membangun kehidupan kita, sehingga kehidupan pelayanan kita akan jadi berbeda. Amin. Nah, itu kan tim yang pertama. Tim yang pertama, Pola tim yang kedua itu saya sebut dengan pola tim F1. Tim F1.
mobil balap. Oh iya, oke. Ya. Iya. Jadi dalam tim F1 atau balapan mobil itu, Formula 1 Formula ya. 1. Iya. Ini kan ada yang nyetir. Iya. Ya, walaupun dia memang bintang tamunya, istilahnya Iya. begitu, bintangnya lah. Iya, bintangnya. Ya. Iya. Yang nanti kalau menang pun yang kocok sempen, terima piala Iya. kan dia. Yang difoto juga Yang dia. difoto Iya. juga dia Iya. sebagai drivernya. Iya. Tapi dia juga punya tim. Oh. Tim yang memastikan bannya tidak gundul. Jadi setelah lari berapa putaran, Ganti dia ban, iya. berhenti di pit stop, ada timnya langsung ganti bannya. Dan itu hitungannya semua detik semua. Curut, itu empat-empatnya sudah Iya. langsung ganti dalam hitungan detik. Iya. Ada juga tim yang khusus melap Helm. kaca Iya. helmnya atau kaca mobilnya. Iya. Ada tim yang lain lagi khusus isi bensinnya. Iya. Ya kan? Iya. Ini semua tim dengan ekspertisnya masing-masing, keahliannya masing-masing. Iya. Tapi tidak saling menjegal, tidak saling berkompetisi. Semuanya menuangkan kemampuan yang dia miliki hanya untuk memastikan satu orang yang nyetir ini mencapai garis akhir dengan sempurna, nomor 1, mengalahkan yang lain-lainnya. Wah, ini Pastor, tim yang tim pola ini kayaknya rada berat nih Pastor. Karena kan tiap orang juga Pengen muncul. Maksudnya pengen yang Pengen menjadi menonjol, terpandang, pengen pengen juga yang terpandang. terlihat. Nah itu Itu, sebabnya Pastor? untuk membangun tim pelayanan dibutuhkan kematian daging. Dan saya bisa memberi penegasan, ini semua hanya bisa Iya, dimulai kalau kita terhubung dengan realita Bapa. Karena ketika kita terhubung Iya. dengan realita Bapa, di sana Tuhan akan limpahkan kemuliaan-Nya. Kalau orang sudah mencicipi kemuliaan sorga, orang tidak akan tergoda mengejar kemuliaan dari dunia Itu kuncinya Pastor ya? Itu kuncinya. Iya, kalau sudah mencicipi kemuliaan sorga tidak akan Tidak mengejar akan pernah kemuliaan tergoda. dunia ini. Ya. Istilahnya, kalau di tangan kita sudah ada batu permata, Ya. ngapain kita kepengen cincin yang terbuat dari zirkon? Iya. Wong kita sudah punya cincin dari batu permata kok. Iya. Atau istilahnya kita sudah punya batu permata, mana mau kita tuker dengan kelereng. Iya. Nah, saya bisa menggambarkan kemuliaan dari dunia ini kayak kelereng. Kemuliaan dari sorga kayak permata. Iya. Ngapain kita tukar? Iya. Nah, Iya. kalau misalkan ada orang yang masih berkompetisi, pengen jadi terkenal sendiri, artinya dia belum pernah mencicipi kemuliaan sorga. Iya. Artinya dimensi persekutuan yang dia miliki dengan realita Tuhan juga masih dipertanyakan. Karena satu-satunya cara kita dibawa melihat dan menikmati kemuliaan sorga hanya ketika kita sudah terhubung dan tetap terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Iya. Waktu kita terhubung itulah Pastor ya, kita bisa mensupport saudara kita yang lain Kita untuk akan muncul dengan gitu ya Pastor. sukacita, sukarela, dengan lapang dada support saudara kita yang lain. Walaupun karena kita nggak mengenal terkenal nantinya Pastor. Walaupun kita tidak terkenal Di belakang layar gitu. Iya, mungkin kita bahkan tidak akan pernah disebut namanya. Tapi karena kita mengenali ini ada satu orang hamba Tuhan, saudara kita yang dimunculkan Tuhan untuk menjadi driver istilahnya. Iya. Kita yang dipanggil Tuhan untuk menjadi supporter. Ya kita tidak mau bilang sama dia, tukeran dong. Karena kita nggak akan pernah bisa nyetir mobil Formula One itu seperti si driver. Ada anugerah tersendiri. Ada anugerah tersendiri atas hidupnya. Iya. Dan si driver itu tidak bisa berfungsi seperti kita sebagai supporter. Karena anugerahnya kan berbeda. Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk kita bisa berfungsi maksimal di dalam pelayanan. Buat mereka yang memang mengalami proses pembentukan tangan Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi driver, ya tidak perlu merasa kasihan dengan supporter. Dan mereka yang memang dibentuk Tuhan untuk menjadi supporter, ya nggak perlu merasa iri jadi driver.
pastikan pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita memunculkan takaran anugerah yang kita butuhkan untuk berfungsi maksimal dalam pelayanan. Dan terserah ini mau jadi supporter atau menjadi driver, yang pasti ketika masing-masing melakukan bagiannya secara maksimal dan meraih kemenangan, kemenangan itu akan dinikmati bersama-sama. Kemenangan bersama. Kemenangan bersama, bukan cuma kemenangan si driver. Seperti misalkan, untuk acara ini saja bisa dibuat dan ditayangkan, kita butuh tim. Kan aneh kalau saya memasang kamera sendiri, masang properti sendiri, lalu saya direkam sendiri, lalu saya ngajak bercakap-cakap pada diri saya sendiri. Ada yang saya bertanya lalu saya menjawab sendiri, kan nggak cocok. Habis itu ngedit sendiri. Lalu edit sendiri, ditayangin sendiri. Nggak boleh. Ada saudara-saudara kita yang memang mendapatkan takaran anugerah menjadi seorang editor. Ya kerjaan dia mengedit. Lakukan porsi dan anugerahmu dengan sebaik-baiknya. Yang dapat anugerah untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kayak Gideon ini kan terus ngajuin pertanyaan. Ya ajukan pertanyaan untuk mempertajam pemahaman dari para pemirsa. Yang pasti walaupun kelihatannya yang jadi bintang saya, tapi sebetulnya ini semua akan bisa terwujud melalui kolaborasi banyak pihak. Makanya Paulus memberikan penegasan buat engkau yang lebih utama, lebih unggul atau lebih terkenal. Biarlah engkau juga memberi penghargaan kepada anggota tubuh yang kurang menonjol. Disinilah tugas saya untuk memberikan apresiasi kepada semua kru, semua pihak yang ikut terlibat dalam tayangan Ruang Tiranus versi CBS kita kali ini. Thank you guys. Terima kasih untuk semua tim yang hebat, yang luar biasa. Tanpa kalian ini semua tidak akan terwujud. Haleluya. Nah, nanti di kelas itu Pastor Cornerstone ini, apakah Pastor Stephen juga akan mengajarkan bagaimana caranya mengenali takaran anugerah di dalam diri masing-masing dan di dalam diri orang lain? Apakah itu nanti diajarkan? Kita akan sama-sama belajar bagaimana mengenali takaran anugerah, dan sekaligus kita juga belajar bagaimana mengaktifasi anugerah di dalam diri kita. Nanti diajarkan di kelas kita ini. Akan sama-sama belajar khusus tentang hal tersebut. Dikit aja boleh bocoran, Pastor? Rasanya nggak enak kalau dibocor-bocorin terus. Oke, berarti nanti ya. Nanti Pastor? saja. Di kelas itu saja. Itu ada di kelas. Iya. Kalau bocor-bocor nanti bocor semua. Bocor semua nanti. Jadi biarlah kita yang memang rindu untuk belajar, saudara dengan tekun mengikuti setiap paket pelajaran yang ada. Karena ini tidak boleh, saudara nggak boleh dari paket pertama identitas kita di dalam Kristus lalu tahu-tahu loncat ke paket yang ketiga. Jangan, nggak boleh. Jadi memang harus urut. Harus urut. Saya memang membuat materi ini secara bertahap seperti orang membangun tembok. Dari satu lapisan kebenaran, saya membagikan lapisan kebenaran yang berikutnya. Saya menambahkan prinsip-prinsip kebenaran yang berikutnya. Terus seperti itu, secara sistematis sehingga terbangun menjadi sebuah bangunan rohani, menjadi rumah Allah untuk Tuhan memanifestasikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan pelayanan. Pastinya pemirsa penasaran apalagi akan diajarkan di Cornerstone Bible School. Tahan dulu penasarannya karena kita akan jumpa lagi nih Pastor di episode yang akan datang. Jadi nantikan Ruang Tiranus di episode yang akan datang. Kita akan bahas apa saja materi selanjutnya ya Pastor ya. Siap. Cornerstone Bible School. Kita ketemu kembali. God bless you and I love you. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua dalam episode kali ini itu membuka pengertian kita bahwa Tuhan sedang bekerja bukan lagi membangkitkan satu orang atau superstar rohani, tapi Tuhan akan membangkitkan satu tim yang solid yang dinamakan tubuh
Kristus. Nah, semua itu akan dibahas oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Cornerstone Bible School. Bagaimana kita bisa bergerak sebagai satu tim yang solid. Tadi Pastor Stephen Agustinus memberikan 2 gambaran tim yang dimaksud, yaitu yang pertama seperti tim sepak bola, yang kedua seperti tim F1. Lalu bagaimana kita bisa bergerak sebagai satu tim yang solid untuk memanifestasikan kuasa kedaulatan Tuhan di muka bumi ini? Semua itu saudara akan bisa belajar di dalam Cornerstone Bible School. Bagi saudara yang penasaran, apa itu sekolah Alkitab Cornerstone Bible School? Saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Karena Cornerstone Bible School akan dimulai pada awal tahun 2021, tepatnya pada awal Februari. Jadi jangan sampai saudara ketinggalan, segera hubungi nomor di bawah ini untuk mengetahui info lebih lanjut. Pemberitahuan selanjutnya, pemirsa di rumah bisa bergabung di dalam gerakan bertekun. Gerakan bertekun merupakan ruang pembelajaran bersama dengan Pastor Stephen Agustinus. Di sana Pastor Stephen akan bertatap muka secara langsung dengan saudara, dengan pemirsa yang turut bergabung di dalam gerakan bertekun. Jadi pemirsa di rumah bisa bertanya secara langsung kepada Pastor Stephen Agustinus melalui aplikasi Zoom yang ada. Tentunya pertanyaan seputar kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang ingin bergabung dalam gerakan bertekun, saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Saya yakin dan percaya ketika saudara ada di dalam gerakan bertekun, saudara akan terus bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Baik pemirsa, kita akan jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, tentunya masih dengan tema Cornerstone Bible School. Saya yakin ada banyak hal menarik yang akan disampaikan oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam episode berikutnya. Bersama saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers.